Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arung Gihna Mayapada SEMAK, dosen program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Sebagai dosen jurusan akuntansi, konsentrasi keilmuan saya adalah akuntansi keuangan dan perpajakan. Salah satu mata kuliah akuntansi keuangan yang saya ampu adalah Akuntansi Keuangan Madya 1 dengan bobot 3 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya terapkan dalam mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 1 berdasarkan 3 poin penting, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Namun, sebelumnya saya akan menguraikan secara ringkas gambaran umum mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 1. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 1 memuat kajian konsep pelaporan keuangan, perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan prinsip pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akun-akun aset pada laporan posisi keuangan merujuk pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kedua, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan terakhir, mahasiswa mampu menyajikan dan menganalisis akun-akun aset pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ketiga capaian pembelajaran mata kuliah tersebut selaras dengan capaian pembelajaran lulusan program studi akuntansi S1 Universitas Tadulako yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 1 ini disampaikan melalui 14 kali pertemuan dan dibagi ke dalam 9 topik pembelajaran utama, yaitu konsep pelaporan keuangan, standar akuntansi dan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, gambaran umum sistem informasi akuntansi pada perusahaan perseroan terbatas, laporan keuangan perusahaan perseroan terbatas sesuai dengan standar akuntansi keuangan, akuntansi dan konsep nilai waktu dari uang, akuntansi kas dan instrumen keuangan, akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi aset tetap dan properti investasi, dan yang terakhir, akuntansi aset tak berwujud. Pada aspek delivery, saya memanfaatkan beragam sumber belajar agar mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik-topik pembelajaran dan memperoleh informasi terkini mengenai isu-isu yang relevan. Adapun sumber belajar mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 1 yang saya gunakan saat ini adalah buku pertama ini merupakan buku terjemahan terbaru dari Intermediate Accounting edisi IFRS karangan Kiso et al. Yang mana telah merujuk pada standar akuntansi keuangan internasional saat ini. Buku kedua adalah buku karangan Dwi Martani et al. Yang memuat konsep akuntansi, prinsip penerapan akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Saya mewajibkan mahasiswa saya untuk membaca kedua buku tersebut, yang mana kedua buku tersebut sifatnya saling komplementer. Buku pertama menyajikan contoh dan ilustrasi dalam dunia bisnis internasional, sementara buku kedua menekankan pada aplikasi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, saya juga meminta mahasiswa untuk mencari dan membaca standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Sumber belajar ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada mahasiswa mengenai praktik akuntansi yang sedang berlangsung di Indonesia. Sumber belajar lainnya yang digunakan mahasiswa adalah contoh-contoh laporan tahunan perusahaan Go Public yang dapat diunduh melalui website resmi perusahaan dan video pembelajaran yang relevan yang ada di internet. Melalui sumber belajar ini, mahasiswa diharapkan familiar dengan model laporan keuangan perusahaan Go Public yang ada di Indonesia
dan dapat memacu mahasiswa untuk berpikir kritis dan memahami mengenai topik pembelajaran dari berbagai sudut pandang. Adapun metode pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk ceramah teori dengan sejumlah penugasan dan model pembelajaran yang variatif seperti group discussion, discovery learning, collaborative learning, contextual learning, dan case method. Pengaplikasian model pembelajaran yang variatif sengaja saya lakukan agar mahasiswa mudah memahami materi pembelajaran dan tidak merasa bosan selama proses perkuliahan berlangsung. Berdasarkan rencana pembelajaran semester yang saya susun dan revisi secara berkala setiap tahun akademik, pada pertemuan 1, saya menggunakan metode pembelajaran ceramah dan contextual learning. Pengkolaborasian metode ini dilakukan dengan menyampaikan materi pembelajaran serta mengkaitkannya dengan praktik akuntansi yang terjadi saat ini melalui standar akuntansi keuangan yang berlaku dan contoh laporan tahunan perusahaan Go Public. Pada pertemuan kedua, metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, collaborative learning, dan discovery learning. Collaborative learning dilakukan dengan membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan sebuah kasus melalui pembagian tugas kepada masing-masing anggota kelompok. Pada pertemuan ini, objek garapan kasus adalah siklus akuntansi. Sementara itu, metode discovery learning saya lakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi cloud computing pada sistem informasi akuntansi dan kemudian mahasiswa diharuskan menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Pada pertemuan ketiga sampai dengan 5, saya menggunakan metode pembelajaran group discussion dan contextual learning. Saya memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk menyusun makalah mengenai penyusunan laporan keuangan perseroan terbatas. Mahasiswa dalam kelompok heterogen mengkaji bentuk dan isi laporan laba rugi, komprehensif, dan laporan terkait, laporan posisi keuangan, atau laporan arus kas perusahaan perseroan terbatas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil kajian dituliskan dalam makalah dengan lama waktu pengerjaan makalah 1 minggu untuk masing-masing kelompok. Makalah kemudian dipresentasikan di hadapan kelas dan diskusikan secara bersama. Pada pertemuan selanjutnya, saya menggunakan model pembelajaran ceramah yang dikolaborasikan dengan case method, di mana saya memberikan sebuah kasus kepada mahasiswa pada beberapa pertemuan untuk didiskusikan bersama dengan merujuk pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya, pada aspek interaction, saya memanfaatkan beberapa saluran interaksi dalam rangka menjalin komunikasi yang efektif dengan mahasiswa. Saluran interaksi tersebut melalui Google Classroom, WhatsApp Group, Kahoot, Mentimeter, dan Wooklab, dan Zoom Meeting untuk perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Media Google Classroom saya gunakan untuk mengunggah bahan ajar berupa file PowerPoint beserta sumber ajar lainnya. Selain itu, seluruh tugas mandiri dan kelompok dikumpulkan melalui Google Classroom. Penggunaan Google Classroom dalam pengumpulan tugas lebih efektif dalam meningkatkan kedisiplinan mahasiswa karena terdapat fitur due date, dan hal ini telah saya lakukan sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, melalui Google Classroom, saya dapat langsung mengembalikan tugas mahasiswa dan mengirimkan nilai tugas mahasiswa sesaat setelah saya memeriksanya, sehingga mahasiswa dapat mengetahui nilai tugas mereka dan bertanya melalui fitur komen di Google Classroom apabila diperlukan. Selain Google Classroom, saya juga memanfaatkan WhatsApp Group sebagai media penyampaian informasi mengenai teknis perkuliahan. Mahasiswa juga dapat mengajukan pertanyaan mengenai topik-topik pembelajaran serta penugasan melalui WhatsApp Group, dan saya akan memberikan jawaban melalui media tersebut. Dalam rangka menjaga suasana keceriaan dan antusiasme mahasiswa dalam proses belajar, saya memanfaatkan aplikasi Kahoot, Mentimeter, dan Wooklab sebagai media untuk memberikan kuis dan brainstorming.
Penggunaan media tersebut cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap topik pembelajaran yang sifatnya teoritis dan hitungan. Terakhir adalah aspek assessment. Saya menyampaikan kepada mahasiswa seluruh aspek penilaian beserta bobot penilaian, kriteria penilaian, dan pedoman penilaian yang saya gunakan pada awal perkuliahan perdana melalui kontrak perkuliahan yang disetujui bersama dan ditandatangani oleh wakil kelas. Komponen penilaian saya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 1 meliputi nilai harian dengan bobot 20%, nilai tugas dengan bobot 30%, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 25%. Untuk nilai harian, saya sebar pada 5 indikator dengan strategi tes tertulis, baik melalui Google Classroom atau Kahoot, Mentimeter, dan Book Club. Bentuk tes dapat berupa pilihan ganda dan uraian, yang mana dapat dilakukan pada awal perkuliahan, saat perkuliahan, dan setelah perkuliahan berlangsung. Pedoman penilaian menggunakan marking scheme, di mana aspek yang dinilai adalah ketepatan jawaban untuk soal pilihan ganda dan hitungan, dan kelengkapan konsep yang dijelaskan untuk soal uraian. Sementara itu, tugas mahasiswa diberikan pada 7 pertemuan, baik itu tugas mandiri maupun tugas terstruktur dengan waktu pengerjaan maksimal 1 minggu. Penilaian tugas memuat rincian kriteria penilaian, yaitu ketepatan jawaban sebagai aspek kognitif, kerapian penulisan jawaban sebagai aspek psikomotorik, dan kerjasama kelompok sebagai aspek afektif, jika tugas tersebut adalah tugas terstruktur. Secara umum, pedoman penilaian yang digunakan adalah marking scheme. Namun, untuk penugasan kelompok berupa makalah dan presentasi, kriteria penilaian saya meliputi penulisan makalah dan presentasi dengan pedoman penilaian makalah sebagai berikut. Sementara, penilaian presentasi dilakukan oleh kelompok lain dengan borang penilaian presentasi sebagai berikut. Untuk pedoman penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester, saya menggunakan metode marking scheme sebagaimana berikut. Seluruh proses penilaian dilakukan secara akuntabel dan transparan. Setiap kali saya telah memeriksa tugas, kuis, dan ujian mahasiswa, saya akan langsung mengembalikannya melalui fitur Google Classroom, sehingga mahasiswa mengetahui nilai tugas mereka saat itu juga. Saya juga mengumumkan nilai akhir mahasiswa, berikut rekapan perhitungan nilai akhir melalui Google Classroom dan WhatsApp Group sebelum mengumpulkannya ke bagian akademik. Saya memberikan hak sanggah kepada mahasiswa selama 1 kali 24 jam apabila ada penilaian yang dirasanya kurang sesuai. Sekian pemaparan saya mengenai teknik pengajaran saya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik sekalian. Kita masuk lagi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 1. Jadi pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai laporan keuangan pada perusahaan perseroan terbatas. Yaitu laporan laba rugi, komprehensif dan laporan terkait, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Sekarang pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi dan konsep nilai waktu dari uang, atau time value of money. Nampak di layar PowerPoint saya? Ya Bu, nampak Bu. Mungkin adik-adik di antara adik-adik sudah ada yang menonton video yang saya sudah bagikan melalui Google Classroom terkait dengan gambaran ringkas dari konsep nilai waktu dari uang. Oke, jadi tadi itu video time value of money. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang ingin menyampaikan pemahamannya mengenai time value of money berdasarkan video tersebut atau pemahaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Mungkin silahkan. Ya Bu, tadi itu Oke, silahkan Septian.
Ya, mengenai konsep nilai waktu dari uang ini kan untuk mengetahui nilai masa depan dari uang tersebut, Bu. Seperti tadi yang di video itu namanya Sheila ya kalau tidak salah. Ya, Dia punya uang $10.000, dia mau beli nice car, mau beli mobil, tapi iya, mobilnya hanya $10. Nah, harga yang diberikan oleh penjualnya itu $11.000. Dia memahami tentang nilai mengenai value of money ini. Maka dari itu dia mendepositkan uangnya itu ke bank eh, yang tingkat suku bunganya itu 10% per tahun. Jadi future value of money-nya itu $11.000. Nah, maka dari itu gunanya kita memahami konsep nilai waktu dari uang ini, Bu. Itu yang saya pahami. Ya, makasih, Bu. oke. Wahyudi angkat tangan, silakan Wahyudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari menyambung dengan yang disampaikan Septian bahwa ketika ingin memperoleh suatu barang dengan nilai uang tertentu, namun harga barang tersebut di atas dari nominal uang yang dimiliki, itu salah satu konsep nilai waktu dari uang tadi dijelaskan bahwa didepositkan di mana tingkat suku bunganya ada 10%, jadi pada tahun berikutnya dia bisa memperoleh eh, sebesar $11.000 seharga barang yang dia belikan. Tadi di videonya itu dijelaskan kalau Sheila ingin membeli barang itu berupa mobil. Nah, kalau misalkan hal kasus lain, misalkan kita ingin membeli suatu barang, namun dengan konsep seperti Sheila tadi, yaitu mendepositkan uangnya, tapi harga barang itu misalkan 100.000, menyambung dari yang tadi, misalkan 100.000, dan dia punya uang berapa, kita ingin tahu berapa jumlah uang yang harus saya depositkan untuk saya misalkan dalam 3 tahun ke depan bisa dapat jumlah uang sebesar 100.000 untuk memperoleh barang tersebut. Jadi itu bisa dihitung dengan menghitung nilai sekarang, di mana dengan rumusnya itu nilai masa depan dikali dengan faktor nilai sekarang dari periode tertentu dengan tingkat suku bunga tertentu. Nah, untuk faktor nilai pada periode dengan tingkat suku bunga itu bisa dihitung dengan 1 ditambah tingkat suku bunga dikali dengan periode investasi. Itu sih, Bu, Oke. dari saya. Terima kasih. Ya, tadi ada teman kalian 2 orang, Wahyudi dan Septian, menyampaikan pemahamannya mengenai konsep dari nilai waktu dari uang, time value of money. Mungkin kalau time is money itu istilah yang tidak asing bagi kalian ya. Time is money. Tapi time value of money mungkin beberapa di antara kalian sudah ada yang pernah mendengarkannya, ada juga yang belum mendengarkannya. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai akuntansi dan konsep nilai waktu dari uang, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar dari terkait dengan nilai waktu dari uang dengan benar. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah akuntansi dengan menggunakan rumus nilai sekarang dan nilai masa depan dengan benar. Dan yang terakhir, kalian juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah akuntansi dengan menggunakan rumus anuitas nilai sekarang dan nilai masa depan dengan benar. Oke, itu konsep dasar nilai waktu dari uang. Jadi untuk konsep nilai waktu dari uang, jadi konsep nilai waktu dari uang itu menunjukkan hubungan antara waktu dan uang. Jadi bukan time is money. Ini menunjukkan hubungan antara waktu dan uang. Di mana rupiah yang kita terima hari ini itu lebih bernilai daripada rupiah yang dijanjikan di masa depan. Dalam konteks jumlah yang sama ya. Nah, apa sih maksudnya? Nih begini. Contohnya tuh, misalnya coba saya tanya ke Wahyu, Rp1.000 hari ini, Rp1.000 waktu zaman SD itu bisa beli apa aja?
Banyak Bu, bisa beli nasi kuning, agar-agar lain-lain. Oh, suka makan agar-agar ya. Iya Bu. Oke. Tapi 1.000 sekarang ini, kalau punya uang 1.000, Wahyu bisa beli nggak nasi kuning dengan agar-agar? Kalau untuk sekarang, enggak kayaknya. Bukan kayaknya lagi ya. Iya Bu. 1.000 mana dapat nasi kuning dan agar-agar. Nah, itu menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai ya antara 1.000 waktu zaman Wahyu SD dengan 1.000 sekarang waktu zaman Wahyu kuliah. Nah, di situ rupiah ya. Makanya dikatakan bahwa ada perbedaan nilai antara rupiah yang diterima hari ini dengan rupiah yang akan dijanjikan di masa depan. Kenapa ada perbedaan? Perbedaan ini ada karena adanya kesempatan untuk berinvestasi menggunakan uang tersebut pada hari ini dan menerima bunga investasi atas investasi tersebut. Contoh ringkasnya nih gini, kalau saya punya uang 1 juta saat ini, kemudian saya memilih menginvestasikan uang 1 juta saya pada misalnya pada online shopnya Mega, nah saya kemungkinan 1 tahun kemudian akan memperoleh lebih dari 1 juta. Kenapa akan memperoleh lebih? Karena kemungkinan saya akan mendapat keuntungan dari investasi saya tersebut. Lain halnya kalau misalnya 1 juta saya yang saat ini saya simpan hanya di bawah bantal saya. 1 tahun kemudian uang 1 juta tersebut tidak akan bertambah. Jadi karena saya hanya menyimpan uang saya di bawah bantal, maka saya akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan karena tidak menginvestasikan uang tersebut. Maka di situ ada namanya biaya opportunity cost yang hilang karena tidak memanfaatkan uang tersebut dalam hal berinvestasi. Bagaimana kalau kita disuruh memilih antara bagaimana kalau misalnya saya punya uang 1 juta, kemudian saya disuruh memilih investasi di online shopnya Mega atau di online shopnya Rahma. Nah, ini tentu saya tidak bisa membandingkan antara antara apple to apple ya, tapi kita harus perhatikan di sinilah kita butuh konsep nilai waktu dari uang untuk membandingkannya. Oke. Kenapa sih akuntan itu perlu belajar? Mahasiswa akuntansi perlu memahami konsep nilai waktu. Pada pertemuan pertama, saya sudah jelaskan bahwa pelaporan keuangan itu menggunakan pengukuran yang berbeda-beda. Kalau kita mencatat aset, kita menggunakan biaya historis. Kalau kita mencatat persediaan, kita menggunakan nilai realisasi neto. Kalau kita mencatat investasi, kita menggunakan nilai wajar. Nah, ini ada istilah nilai wajar. Nilai wajar juga sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama terkait dengan standar akuntansi keuangan IFRS, di mana penggunaan nilai wajar itu akan semakin lebih sering digunakan. Tadi dalam video tadi, coba kalian ingat dalam video tadi, antara present value dan future value di tengah-tengahnya itu ada interest rate, ada bunga yang kemudian berubah tulisannya menjadi time value of money. Apa sih itu bunga? Silahkan. Kalau bunga itu dia suatu kelebihan kas yang biasa kita terima atau yang kita bayarkan jika kita meminjam uang atau dipinjamkan suatu uang. Ya, biasanya meminjam uang ya. Jadi bunga itu adalah pembayaran atas penggunaan uang atau kelebihan kas yang diterima atau dibayarkan kembali terhadap jumlah yang dipinjam atau dipinjamkan. Contohnya si Wahyu meminjam uang kepada Septian. Dia pinjam uang 10.000 rupiah. Dia bayarnya nanti bulan depan. Pas bayaran bulan depan, Wahyu mengembalikannya sebanyak 11.500 rupiah.
Berarti berapa bunganya di situ, Wahyu? Bunga yang kamu bayar, Wahyu? Ah, 10.000 tadinya, kemudian mengembalikan 11.500. berarti yang bunganya 1.500, Bu. Ya, bunganya 1.500. Umumnya bunga itu dinyatakan dalam bentuk persentase ya. Kita secara umum biasanya uh, biasanya menyebut bunga itu dalam bentuk persentase. Oke, terkait dengan menghitung bunga, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pokok pinjaman atau pokok jumlah yang diinvestasikan. Kemudian tingkat bunganya, berapa suku bunganya, berapa persentase bunganya. Dan yang terakhir adalah periode waktunya, atau jumlah tahunnya. Oke. Ada 2 jenis bunga, ya. Ada namanya bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana itu adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan nilai pokoknya saja. Contoh nih, perusahaan listrik meminjam 10 miliar dengan jangka waktu jatuh temponya 3 tahun pada tingkat suku bunga sederhana 8% per tahun. Berapa total bunga yang harus dibayar selama setahun? Oke, coba kalian menghitung, coba hitung berapa bunganya. Jadi di sini yang perlu kalian paham, garis bawahi bahwa di pokoknya itu 10 miliar ya. Periodenya 3 tahun pinjamannya. Kemudian bunganya 8% per tahun. Ini perlu kalian perhatikan per tahunnya. Yang dia tanyakan total bunga selama setahun. 800 juta, Bu. Oke, 800 juta. 800 juta itu didapat dari 10 miliar, kita kali dengan 8%, kita kali dengan 1 tahun. Karena kan dia hanya minta bunga 1 tahun. Jadi dapat 800 juta. Ini untuk bunga sederhana ya. Baca baik-baik soalnya, kemudian kita jawab. Kemudian dijawab. Jadi soalnya Vivo menginvestasikan dana $20.000 hari ini dengan bunga majemuk 8%. Berapa jumlah yang terkumpul dalam 3 tahun? Jadi kalian ditanya itu adalah nilai masa depan. Nilai sekarangnya $20.000 kali dengan bunga majemuknya. Ingat pakai rumus future value factor, nilai masa depannya. Oke, benar semua.